Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Soharwati, NPM 2018 435000661. Di sini saya akan mendemokan skripsi saya dengan berjudul Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Penggajian Pegawai pada CV Berkat Sandang Makmur berbasis Java. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Pada zaman era globalisasi ini, informasi sangatlah penting bagi sebuah perusahaan. Informasi dari satu bagian saling terkait dengan bagian lainnya, sehingga informasi yang diberikan oleh suatu bagian sangat mempengaruhi aktivitas bagian yang lainnya. Informasi yang cepat, tepat, dan terintegrasi akan memperlancar proses pada bagian yang terkait yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, saat ini banyak aplikasi yang dibuat untuk mempermudah perhitungan gaji pegawai. Dalam aplikasi gaji memudahkan dalam proses menyimpan dan mencari data yang dibutuhkan. Masalah yang timbul adalah ketidakkonsistenan data yang dapat menyebabkan kerangkapan data. Apabila dalam pencarian data membutuhkan waktu yang sangat lama karena masih menggunakan sistem yang konvensional, dan keamanan data pun masih kurang terjamin, serta pelaporan untuk penggajian pegawai di CV Berkat Sandang Makmur masih belum terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka diperlukan sebuah aplikasi penggajian yang mampu melakukan perhitungan gaji pegawai, mencetak slip gaji, dan memberitahukan pegawai atas gaji yang telah dikeluarkan dengan tujuan membantu CV Berkat Sandang Makmur. Aplikasi ini diharapkan mengurangi kesalahan dalam pencatatan data perhitungan gaji pada CV Berkat Sandang Makmur. Oleh karena itu, penulis memberi judul pada skripsi ini dengan judul Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Penggajian pada CV Berkat Sandang Makmur berbasis Java. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, masih tidak akuratnya instansi dalam proses pengolahan data penggajian sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kedua, sistem penggajian pegawai pada CV Berkat Sandang Makmur masih menggunakan sistem konvensional, belum menggunakan sistem komputerisasi. Ketiga, pembuatan pelaporan untuk penggajian pegawai di CV Berkat Sandang Makmur masih belum terorganisir dengan baik. Keempat, proses pencarian data pegawai dan penggajian masih lambat dikarenakan masih manual. Kelima, proses penyimpanan data penggajian pegawai masih manual, belum terkomputerisasi. Untuk batasan masalahnya, berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penyusun skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan, maka diperlukan batasan-batasan masalah dalam pembahasan sebagai berikut. Pertama, sistem ini hanya menangani proses pengolahan data pegawai. Penggajian, absensi. Kedua, ruang lingkup dalam sistem pengolahan data penggajian pegawai hanya untuk CV Berkat Sandang Makmur. Ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java dan MySQL sebagai database-nya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Research and Development. Aliran data diagram yang digunakan oleh penulis adalah DFD. Dan untuk rumusan masalahnya, ada beberapa rumusan masalah. Di sini ada 5 poin. Poin pertama adalah bagaimana cara melakukan proses pengolahan data penggajian pegawai pada CV Berkat Sandang Makmur secara terkomputerisasi. Terus poin kedua, bagaimana membantu bagian keuangan dalam bentuk laporan penggajian pegawai secara per bulan. Poin ketiga, bagaimana membuat sistem informasi pengolahan data penggajian pegawai yang dapat tersimpan dengan baik dan menghasilkan laporan yang cepat serta akurat. Keempat, bagaimana dengan penerapan metode research and development dalam proses penggajian pegawai sehingga dapat dilakukan dengan optimal pada CV Berkat Sandang Makmur. Kelima, bagaimana implementasi sistem aplikasi penggajian pegawai di CV Berkat Sandang Makmur. Dan di sini ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya adalah 1. Membuat aplikasi yang dapat memproses pengolahan data penggajian pegawai pada CV Berkat Sandang Makmur secara terkomputerisasi. Kedua, membuat aplikasi yang dapat membantu dan mempercepat kinerja bagian keuangan dalam membuat laporan penggajian per bulan. Dan ketiga, merancang sistem informasi pengolahan data
Penggajian pegawai secara terkomputerisasi sehingga menghasilkan laporan yang tersimpan dengan baik dan memberikan hasil secara cepat dan akurat. Keempat, untuk menerapkan metode research and development dalam pengembangan perancangan aplikasi penggajian pegawai pada CV Berkas Anak Makmur. Kelima, mengimplementasikan sistem aplikasi penggajian pegawai di CV Berkas Anak Makmur. Dan untuk kegunaan penelitian bagi universitas, bagi penulis, dan bagi instansi, teruntuk bagi universitas, yaitu dengan program aplikasi yang dibuat ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan yang dapat digunakan untuk penerapan keilmuan mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, khususnya pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Kedua, bagi penulis dapat dijadikan sebagai bahan penerapan keilmuan yang diperoleh di perkuliahan, serta penulis bisa menyelesaikan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam menganalisa atau membuat sistem perancangan program aplikasi pengolahan data, penggajian, dan absensi pegawai. Untuk bagi instansi, dapat memberikan solusi yang selama ini menghambat kinerja admin dan bagian keuangan dalam proses pengolahan data penggajian pegawai pada CV Berkas Anak Makmur sehingga menjadi lebih cepat dan akurat. Dan di sini ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan ada bab 1 pendahuluan, bab 2 ada landasan teori penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Bab 3 ada metodologi penelitian, bab 4 ada analisis sistem berjalan dan perancangan sistem yang diusulkan. Bab 5 simpulan dan saran. Oke, kita lanjut bab 2. Bab 2. Nah, untuk bab 2-nya adalah landasan teori penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Jadi di sini ada landasan teori atau pengertian perancangannya juga ada. Pengertian perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi, serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur dengan detail, komponen, dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Menurut Setianto et al. 2019.291. Nah, di sini ada pengertian sistem informasi dan di sini ada definisi sistem informasi. Pengertian dari sistem informasi adalah suatu sistem yang memiliki komponen-komponen atau subsistem-subsistem untuk menghasilkan informasi menurut Wahyono 2014.278. Dan ada karakteristik sistem. Sebuah sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem menurut Sutabri 2012.222. Ada komponen sistem atau komponen sistem. Terus kedua ada batas sistem, ketiga ada lingkungan luar sistem, keempat ada penghubung sistem, kelima masukan sistem, dan 6 pengolahan sistem, ke-7 keluaran sistem, ke-8 sasaran sistem. Selanjutnya ada klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan berbagai sudut pandang. Di antaranya adalah sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide. Terus ketiga, sistem yang diklasifikasikan sebagai sistem alamiah atau natural system, dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam tidak dibuat oleh manusia. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. 7. Sistem klasifikasi sebagai sistem tertutup. 8. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Selanjutnya komponen sistem. Komponen sistem informasi terdiri dari 5 sumber daya yang dikenal sebagai komponen sistem informasi. Kelima sumber daya tersebut adalah manusia, hardware, software, data, dan jaringan. Pertama sumber daya manusia, kedua sumber daya hardware, ketiga sumber daya software, keempat sumber daya data, kelima sumber daya jaringan. Selanjutnya pengembangan sistem.
Nah, di sini tuh pengembangan sistem ada siklus hidup pengembangan sistem menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan. Yang pertama, studi kelayakan, kedua, rencana pendahuluan, ketiga, analisis sistem, keempat, perancangan sistem. Nah, di sini ada pengertian pegawai. Menurut Hasibuan dalam Karimah 2012.215, karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan. Karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terlaksana. Beberapa pengertian karyawan menurut para ahli. Karyawan adalah orang penjual jasa atau biasa itu pikiran atau tenaga ya, dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Dan berdasarkan sifat dan jangka waktu, ikatan kerja status pekerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pegawai tetap dan pegawai kontrak. Selanjutnya ada pengertian penggajian. Menurut Mulyadi 2016.2373 adalah gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana. Upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Nah, di sini ada diagram aliran data DFD. Data DFD atau dalam bahasa Indonesia menjadi diagram alir data adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengatur dari masukan, input, dan keluaran output. Selanjutnya ada entity atau terminator, simbol yang terbentuk bujur sangkar yang merupakan kesatuan entity di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Terus ada proses, terus ada arus data atau data flow, ada simpan data atau data store, ada entity relationship diagram atau biasa disebut ERD. Entity Relationship Diagram ERD merupakan bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis data relasional. ERD biasanya memiliki hubungan binary, satu relasi menghubungkan dua buah entitas. Beberapa metode perancangan ERD menoleransi hubungan relasi ternary, satu relasi menghubungkan tiga buah relasi, atau n-ary, satu relasi menghubungkan banyak entitas. Selanjutnya ada entity set. Entity set yaitu kumpulan entitas yang bertipe sama. Contoh kumpulan entitas murid, kumpulan entitas pedagang. Jika ada entity set dari entitas yang sama, maka tidak perlu diuraikan. Terus selanjutnya ada relationship. Relationship itu ada dibagi 4. Pertama, one to one. Kedua, one to many. Ketiga, many to one. Keempat, many to many. Dan selanjutnya ada atribut. Atribut yaitu setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Ketujuh ada kamus data. Kamus data adalah kumpulan daftar elemen data yang mengalir pada sistem perangkat lunak sehingga masukan input dan keluaran output dapat dipahami secara umum. Kamus data ada beberapa nama. Pertama, nama arus data, terus ada alias, ada tipe data, ada arus data, terus penjelasan, periode, volume, dan struktur data. Nah, sekarang normalisasi. Normalisasi adalah teknik dengan melakukan sebuah pendekatan bottom up yang digunakan dalam membantu mengidentifikasikan hubungan. Menurut Indrajani 2015.27, normalisasi adalah sebuah teknik yang menghasilkan suatu kumpulan relasi dengan properti yang diinginkan dengan memberikan suatu kebutuhan data pada perusahaan. Selanjutnya ada teknik normalisasi. Ada beberapa kunci relasi dalam teknik normalisasi. Pertama ada kunci calon atau kandidat key, kedua kunci primer atau primary key, ketiga kunci alternatif, keempat kunci tamu atau foreign key. Ada bentuk-bentuk normalisasi. Bentuknya bentuk tidak normal, bentuk normal pertama 1NF, bentuk normal kedua 2NF,
Bentuk normal ketiga 3NF, dan voice atau kode normal formal atau biasa disebut BCNF. Selanjutnya model relasi. Bentuk relasi antara file dikategorikan menjadi 3 macam. Pertama, hubungan satu per satu, hubungan antar file, tanda lingkaran untuk menunjukkan file, hubungan satu terhadap banyak, hubungan antara file pertama dengan file, tanda lingkaran untuk menunjukkan file dan relasi, hubungan banyak terhadap banyak, hubungan antara file. Dan ada database. Database itu berfungsi sebagai penampung data yang diinputkan melalui form website. Selain itu juga dapat dibalik dengan menampilkan data yang tersimpan dalam database ke dalam halaman website. Nah, di sini ada gambar struktur data dalam database. Jadi di dalamnya ada database, ada user, ada queries, ada object, ada ada proses. Basis data dapat didefinisikan dalam berbagai sudut pandang seperti berikut. Dan nomor 10 ada sistem manajemen basis data. Pengertian database manajemen sistem atau biasa disebut DBMS. DBMS adalah sebuah sistem perangkat lunak yang mengizinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, dan mengontrol akses ke dalam basis data. DBMS memiliki komponen yang terdiri dari perangkat keras, data, perangkat lunak, pengguna. Atribut data. Fungsi utama DBMS adalah untuk menyediakan lingkungan yang nyaman dan efisien untuk digunakan dalam pengambilan dan penyimpanan informasi di basis data. Nah, di sini ada model basis data, yaitu objek logical model, entity relationship model, objek oriental model, dan ada perancangan basis data. Proses perancangan basis data dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, perancangan basis data konseptual, perancangan basis data secara logis, ketiga, perancangan basis data secara fisik, dan bahasa pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman komputer yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Bahasa pemrograman digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Java adalah bahasa baru, diciptakan pada tahun 1995 dan telah sangat sukses karena berbagai alasan. Menurut Ofware 2015.243. Nah, di sini ada NetBeans. NetBeans adalah platform integrated development environment. Meskipun pada awalnya NetBeans IDE hanya dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi Java pada versi 6, NetBeans mendukung beberapa bahasa pemrograman baik melalui dukungan bawaan. Nah, di sini ada smart code completion, bookmarking, go to command, code generator, error stripe. Fitur-fitur yang terdapat dalam NetBeans ya. Dan ada MySQL. Penelitian yang relevan. Kita biasa untuk yang penelitian relevan kita ambil dari skripsi, terus ambil dari jurnal. Ya. Dan ini untuk kerangka berpikirnya. Jadi pertama ada proses perancangan. Pertama ada identifikasi masalah, 2 analisis kebutuhan, ketiga pengumpulan data, keempat perancangan alur sistem, kelima perancangan aplikasi program. Kedua ada kondisi saat ini, yaitu masih tidak akuratnya instansi dalam proses pengolahan data penggajian. Terus kedua, sistem penggajian pegawai pada CV Berkas Anak Makmur masih menggunakan sistem konvensional, belum menggunakan sistem komputerisasi. Ketiga, pembuatan pelaporan untuk penggajian pegawai di CV Berkas Anak Makmur masih belum terorganisir dengan baik. Keempat, proses pencarian data pegawai dan penggajian masih lambat dikarenakan masih manual. Kelima, proses penyimpanan data penggajian pegawai masih manual dan belum terkomputerisasi. Terus kondisi yang diharapkan yaitu membuat aplikasi yang dapat memproses pengolahan data penggajian pegawai pada CV Berkas Anak Makmur secara terkomputerisasi.
Kedua, membuat aplikasi yang dapat membantu dan mempercepat kinerja bagian keuangan dalam membuat laporan penggajian per bulan. Ketiga, merancang sistem informasi pengolahan data penggajian pegawai secara terkomputerisasi sehingga menghasilkan laporan yang tersimpan dengan baik dan memberikan hasil secara cepat dan akurat. Keempat, untuk menerapkan metode research and development dalam pengembangan perancangan aplikasi penggajian pegawai pada CV Berkas Anak Makmur. Kelima, mengimplementasikan sistem aplikasi penggajian pegawai di CV Berkas Anak Makmur. Software pendukungnya adalah Java NetBeans, MySQL, SAM. Terus implementasinya yaitu desain, coding, testing, maintenance, hasil. Ya, ini untuk prosesnya. Dah. Selanjutnya bab 3. Ya. Bab 3 untuk metodologi penelitian, waktu tempat penelitian. Waktunya digunakan untuk pelaksanaan penelitian ini selama 4 bulan yang dimulai pada bulan Agustus tahun 2022 sampai November tahun 2022. Tempat penelitiannya ada dilakukan di bagian administrasi di CV Berkas Anak Makmur untuk melakukan perancangan program aplikasi yang akan peneliti buat. Instansi ini beralamat di Komplek Auri, Jalan Fakhrudin 36, Blok F, nomor 8, Tanah Abang Bukit, Jakarta Pusat. Untuk metode penelitiannya, metode dapat pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras seperti buku, alat tulis, dan alat pembelajaran lainnya. Nah, di sini ada metode pengumpulan datanya yaitu studi lapangan, terus observasi dulu, terus proses pendataan pegawai, proses penggajian pegawai, proses pembuatan laporan, terus interview atau wawancara. Dan ada studi literatur, pengumpulan data dan informasi yang penulis lakukan untuk perancangan sistem informasi penggajian, mempelajari buku-buku literatur, mempelajari sistem dari aplikasi sistem, mempelajari buku-buku panduan pemrograman Java. Nah, ini ada langkah-langkah pengembangan sistemnya, yaitu ada rekayasa sistem, terus analisis, desain, coding, testing, maintenance. Ini untuk penjelasan yang rekayasa sampai maintenance. Selanjutnya bab 4. Nah, ini untuk bab 4-nya adalah analisis sistem berjalan dan rancangan sistem yang diusulkan. Profil perusahaan CV Berkas Anak Makmur. CV Berkas Anak Makmur merupakan bidang usaha yang bergerak di bidang tekstil dan distributor kain yang telah berdiri sejak tahun 1987, berlokasi di Jakarta Pusat, Indonesia. CV Berkas Anak Makmur sudah melayani permintaan instansi pemerintah, swasta, hotel, rumah sakit, restoran, dan lain-lain. Dengan pengalaman di bidang manufaktur tekstil dan didukung oleh tenaga produksi yang berpengalaman, CV Berkas Anak Makmur menawarkan kualitas terbaik, harga yang kompetitif, dan layanan pengiriman tepat waktu. Visi dan misi untuk CV Berkas Anak Makmur yaitu menjadi pemimpin utama perusahaan tekstil di Indonesia dalam penyediaan seragam dan fashion melalui pengembangan bisnis. Dan ini untuk struktur organisasi perusahaannya, yaitu ada pimpinan, kepala divisi, supervisor, administrasi 1, karyawan, bagian keuangan, administrasi 2, karyawan. Tugas dan wewenangnya sebagai berikut, dan di sini ada proses bisnis sistem berjalannya. Prosesnya yaitu ada proses penginputan data pegawai, proses penginputan data presensi, proses perhitungan penggajian pegawai, proses perhitungan bonus pegawai, terakhir laporan. Dan di sini ada aturan bisnis sistem berjalan. Rancangan sistem informasi penggajian pegawai adalah sistem yang menggabungkan 4 sistem, yaitu pencatatan data pegawai, pencatatan data presensi, pencatatan data penggajian, dan sistem data bonus pegawai. Di sini untuk dekomposisi fungsi sistem. Nah, di sini tuh ada aplikasi sistem informasi penggajian. Terus di sini ada input data pegawai, input presensi, ada input gaji, ada input bonus, ada laporan data. Nah, di input data pegawai itu ada meliputi data pegawai. Terus di input presensi meliputi data presensi. Input gaji ada data gaji dan perhitungan gaji. Terus input bonus ada data bonus.
laporan data tuh ada laporan data pegawai, laporan data presensi, laporan data gaji, laporan data bonus. Nah, ini untuk analisis masukan input, proses, dan keluaran output sistem berjalannya. Terus analisis proses, ada input data pegawai, input presensi pegawai, input gaji, input bonus. Analisis keluaran. Nah, ini untuk diagram DAD konteks, nol, dan rinci sistem berjalan. Nah, diagram konteks sistem berjalan. Jadi di sini ada perancangan aplikasi, ada karyawan, ada bagian administrasi, bagian keuangan, ada pimpinan. Jadi nanti bagian administrasi, input data karyawan, presensi, laporan data karyawan, laporan data presensi, laporan data karyawan, terus laporan data presensi lagi ada. Nah, karyawan ada slip gaji, bagian keuangan laporan data bonus, laporan data gaji, ke pimpinan laporan data bonus dan laporan data gaji. Nah, di sini ada DAD level 0 sistem berjalan. Pendataan karyawan, presensi, penggajian, laporan. Di sini ada karyawan, bagian keuangan, pimpinan, dan bagian administrasi. Nah, di sini ada diagram rinci level 1 proses 1.0 data pegawai. Ada input data karyawan, ada rekap data karyawan. Jadi karyawan input data karyawan, terus keluar data karyawan. Bagian administrasi data karyawan. Di sini ada diagram rinci level 1 proses 2.0 data presensi. Ada input data presensi, ada rekap data presensi. Diagram rinci level 1 proses 3.0 penggajian, ada input data penggajian, ada slip gaji. Terus di sini ada diagram rinci level 1 proses 4.0 laporan. Ada laporan data karyawan, laporan data presensi, laporan data penggajian, laporan data bonus, dan kepimpinan. Analisis permasalahan. Pada sistem pengolahan data penggajian pegawai di CV Berkas Anak Makmur ini ternyata mempunyai beberapa kelemahan, yaitu dalam proses input data pegawai, data presensi, dan penggajian serta bonus pegawai masih ada yang dilakukan secara konvensional. Terus kedua, pencarian data pegawai dan data presensi membutuhkan waktu yang lama. Ketiga, sistem informasi yang belum terkomputerisasi menyebabkan bagian administrasi menjadi terhambat dan kurang efisien. Keempat, kurangnya sumber daya manusia yang memahami sistem komputerisasi, pembuatan laporan slip gaji, perhitungan penggajian, dan bonus pegawai. Nah, di sini ada alternatif penyelesaian masalahnya, yaitu merancang sistem informasi terkomputerisasi yang dapat membantu dalam proses penginputan data pegawai. Kedua, perancangan database. Ketiga, membuat sistem informasi penggajian pegawai yang mudah dipahami. Nah, di sini ada aturan bisnis sistem yang diusulkan atau rancangan proses. Rancangan proses adalah setelah menganalisis sistem yang berjalan pada sistem pengolahan data penggajian pegawai pada di CV Berkas Anak Makmur, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem pengolahan data yang berjalan pada CV Berkas Anak Makmur masih dengan cara konvensional. Hal ini yang mendorong penulis untuk mencoba sistem yang ada menjadi sistem yang terkomputerisasi. Di sini ada komposisi fungsi sistem yang diusulkan. Ada login, user, admin. Jadi data ada input data pegawai, input data presensi, input data gaji, input data bonus. Di sini ada proses, prosesnya ada hitung gaji pegawai dan cetak slip gaji. Dan ada laporan data pegawai, data presensi, data gaji pegawai, data bonus pegawai. Ada rancangan masukan input, proses, dan keluaran output sistem yang diusulkan. Ini rancangan masukannya, rancangan prosesnya, rancangan keluarannya. Dan di sini ada diagram aliran data konteks 0 dan rinci sistem yang diusulkan. Ada aplikasi sistem informasi, terus di sini ada admin, pegawai, bagian keuangan, pimpinan. Jadi nanti admin itu menginput data pegawai, data presensi, data gaji, laporan data pegawai, laporan data presensi, laporan data gaji, laporan data bonus, laporan data pegawai. Nanti laporan ke kepimpinan. Nah, terus nanti bagian keuangan tuh input slip gaji dan input data bonus. Pegawai itu nanti mendapatkan data pegawai dan slip gajinya. Nah, di sini ada diagram 0 sistem yang diusulkan, ada pendataan pegawai, presensi, data penggajian, data bonus, dan laporan. Di sini ada diagram rinci sistem yang diusulkan. Diagram rinci level 1 proses 1.0 input data pegawai. Terus kedua, diagram rinci level 1 proses 2.0 presensi. Di sini ada diagram rinci level 1 proses 0 data penggajian. Ada input data, slip gaji, input data bonus, rekap data bonus. Dan di sini ada diagram rinci level 1 proses 5.0 laporan. Nah, ini ada kamus data sistem yang diusulkan.
Nah, ini ada bagan terstruktur sistem yang diusulkan. Bagan terstruktur cetak data pegawai. Jadi data pegawai, input data, masukkan data pegawai, ada ubah data, ada simpan data. Nah, di sini ada cetak data pegawai, ada baca input data pegawai sama print data pegawai. Bagan terstruktur data presensi. Data presensi ada input data, masukkan data presensi, ada ubah data presensi, simpan data presensi. Bagian terstruktur cetak dan presensi ada cetak data presensi, baca input data presensi, print data presensi. Terus data gaji ada input data, masukkan data gaji, ubah data gaji, simpan data gaji. Nah, ini bagian terstruktur cetak slip gajinya. Terus bagian terstruktur data bonus, bagian terstruktur cetak data bonus, bagian terstruktur pengajuan laporan. Terus spesifikasi modul sistem yang diusulkan. Ada modul menu utama, modul input data pegawai, terus modul input cetak data pegawai, modul input data presensi, modul cetak data presensi, modul input data gaji, modul slip gaji, modul input data bonus, modul cetak data bonus, modul pengajuan laporan. Nah, di sini ada rancangan basis data sistem yang diusulkan. Normalisasi, bentuk tidak normalnya seperti ini. Bentuk normal tahap 1 NF seperti ini. Terus bentuk normal tahap 2 NF. Terus ada entity relationship diagram ERD-nya. Ini diagram ERD-nya, ada bonus, mendapatkan, pegawai, melakukan presensi gaji, proses, jabatan. Ini untuk spesifikasi filenya. Nah, ini ada rancangan layar, rancangan form masukkan data, dan rancangan form keluaran. Ini rancangan layar menu login, terus rancangan menu utama, rancangan layar menu utama, terus rancangan form data pegawai, rancangan form data jabatan, rancangan form data presensi, rancangan form data penggajian, rancangan form data bonus, terus rancangan form keluaran, ada rancangan laporan data pegawai, rancangan laporan data jabatan, rancangan laporan data presensi, rancangan laporan data penggajian, rancangan laporan data bonus. Dan di sini ada tampilan dan penjelasan layar, tampilan format masukan dan tampilan keluaran. Ini tampilan layar loginnya seperti ini. Terus tampilan layar menu utamanya seperti ini. Terus tampilan layar data karyawan. Terus ada tampilan layar data jabatan, tampilan layar data presensi, tampilan layar data penggajian, tampilan layar data bonus. Nah, ini tampilan layar laporan data karyawannya. Dan ini ada tampilan layar laporan data jabatan, tampilan layar laporan data presensi, tampilan layar laporan data penggajian, tampilan layar keluaran slip gaji. Dan ini tampilan layar laporan data bonus terakhir. Nah, bab selanjutnya bab 5, simpulan dan saran. Nah, untuk simpulannya yaitu dengan dibuatnya sistem komputerisasi pengolahan data penggajian pegawai di CV Berkas Anak Makmur, semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data kepegawaian, penggajian, dan absensi tidak lagi secara konvensional tetapi dengan menggunakan media berupa komputer. Penulis mempunyai simpulan dengan menggunakan sistem ini dapat memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut. Pertama, pengolahan data kepegawaian, data absensi dan penggajian, dan data bonus pegawai sudah tidak lagi dilakukan secara konvensional tetapi sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi sehingga data yang tersimpan lebih aman. Terus kedua, pengolahan data penggajian pegawai di CV Berkas Anak Makmur lebih efektif serta keamanan terhadap data lebih terjamin. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi ini dalam pembuatan laporan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Nah, ini untuk saran. Sebelum sistem baru dilaksanakan, sebaiknya seluruh pihak perusahaan yang terkait dalam sistem harus diberikan penjelasan dengan baik terlebih dahulu mengenai proses kerja sistem yang akan diterapkan sehingga tidak terjadi kekeliruan. Terus kedua, keamanan sistem perlu dijaga dengan cara mempercayakan pada pegawai yang bertanggung jawab. Ketiga, meskipun telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, ketelitian dalam menginput data perlu diperhatikan agar data yang sudah direkam benar-benar merupakan salinan dari data sumber.
Terima kasih ini untuk penjelasan skripsi ini untuk penjelasan demo skripsinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.